Selamat datang, selamat bergabung di podcast Politik Kebatinan, di mana kadang politik bikin ngebatin kayak RF, kadang juga overthinking kayak Kimi. Tapi yang pasti harus yakin. Ini topik kita RF. Sepak terjang Anies Baswedan di Pilkada 2024 menguntungkan atau merugikan? Untung. Silakan penjabarannya atau paparannya. Ya, untung. Pertama, aspek untungnya itu saya ambil dua hal saja dulu sebagai awalan. Lu gue aja. Ya, jadi untungnya yang pertama kepada masyarakat. Di sini seluruh aspek saya bicaranya berarti global. Ada berarti di situ masyarakat DKJ karena per 24 kemarin kan sudah DKJ undang-undangnya. Yang kedua untuk kemajuan sistem politik. Nah, di situ ya mungkin bisa sistem, bisa artinya bisa teknis. Jadi perpolitikan mencari seorang pemimpin itu ada kemajuan karena Pak Anies ini kan levelnya itu kan kalau secara pendidikan dia sudah tamat ya. Karena sudah mencapai gelar S3, ya kan? Berarti di sini orangnya secara pendidikan sudah selesai. Udah mentok. Terus udah mentok ya, ya kan? Nah, secara intelektual, kemudian sosial, komunikasi, maksudnya sosok figur atau ketokohannya itu sudah bagus gitu. Jadi tinggilah gitu. Artinya ada dua aspek, menguntungkan dari segi manfaat kepada masyarakat dan satu lagi untuk sistem politiknya masa nggak ada merugikannya secara image nih kan jatuhnya downgrade RF. Masa dari seorang cawapres tiba-tiba jadi cawagup, secara image turun dong. Dan itu tidak menguntungkan. Gimana lu menanggapinya kalau ada narasi seperti itu? Buat dia pribadi, buat konstituennya, buat partai pengusung. Oke. Ya. Sayangnya begini. Gimana? Pak Anies itu bukan tipe orang yang gila terhadap suatu level. Oke. Jadi beliau itu saya termasuk pengagum beliau ya. Sejak kapan? Sejak awal-awal Indonesia Mengajar adalah. Jadi dulu ada Indonesia Mengajar, ya kan? Dan itu sudah memberikan pendidikan ke seluruh pelosok, bahkan benefitnya kepada guru-guru baru itu lumayan seperti itu. Nah, sampai hari inilah berarti sudah saya mengenal beliau melalui media, melalui website, melalui layar kaca macam-macam itu. Artinya di situ sudah lama, ya kan? Nah, artinya beliau ini bukan orang yang gila terhadap level. Gitu. Kalau orang gila terhadap level itu dia pasti selamat malam. Nah, pasti orang itu mau pakai apapun caranya. Jadi dia tanpa lelah untuk mencapai level itu sendiri. Tapi Pak Anies tuh pertama begini, dia melakukan hal itu satu, dia punya niat ya kan, pastinya ya kan. Yang kedua dia menghargai proses. Jadi proses yang dijalankan oleh Pak Anies itu dia tidak ingin keluar dari pagar regulasi, pagar hukum, aturan dan lain-lain. Jadi memang betul beliau target ya kan, namanya orang tuh pasti punya keinginan, cita-cita, tetapi tidak memaksakan. Karena ketika orang itu memaksakan target, sekarang ini banyak pemimpin yang aji mumpung ya. Jadi artinya artinya orang itu ketika ingin sebuah sesuatu dia terus mencoba dengan cara seperti itu. Kemudian yang kedua dia aji mumpung lewat sono sini lompat-lompat dan bisa juga ada lagi yang menghalalkan segala cara gitu. Makanya ketika beliau memang tidak terpilih atau konstituennya itu tidak melebihi 50%, artinya berarti beliau itu dalam kontestasi kemarin itu disebut belum beruntung, itu beliau tidak pernah ada rasa kecewa. Kemudian dari pihak keluarga apapun itu, bahkan
dari koalisi pendukung partai-partainya, baik Nasdem, PKS ataupun PKB itu tidak bisa untuk istilahnya itu mengakang Anies untuk kemana itu. Artinya di situ memang dia nothing tulus, sesuai aturan gitu. Ya. Ya. Dan satu lagi mungkin ya, jadi pernah nggak ada dengan narasi perubahan Agam sendiri, ya kan? Sebelumnya ada kan. Nah, no. Perubahan tuh orang kan salah berpikir. Perubahan itu apa? Nah, kalau menurut Pak Anies, perubahan itu satu, dia selalu bicara itu kalau nggak 3, 4. Jadi ini pemimpin yang memitigasi semua persoalan. Oke. Jadi makanya saya mengikuti itu. Jadi perubahan itu setidaknya dia memitigasi itu 4. Yang pertama, ini kalau salah silahkan cross check di YouTube beliau atau di TikTok beliau ya. Itu meningkatkan. Artinya di situ hal-hal yang standar ditingkatkan. Semua berarti punya aspek meningkatkan. Yang kedua dia mengkoreksi, ya kan? Nah, mengkoreksi, kemudian dia tentunya setelah mengkoreksi dia menghentikan yang ada sebuah kesalahan. Yang ketiga, yang terakhir dia memberi hal baru. Bentar, gue dipanggil adik gue kayaknya. Bentar. Nggak apa-apa. Natural aja ini mah, natural aja. Panggil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nanti setelah ini malam saja. Enggak kenapa meninggal. Iya, ada tetangga tapi agak jauh. Oh, cuman kan saya bersosial kan dulu kan ikut Karang Taruna, jadi saya nggak apa-apa RF kalau mau cabut nggak apa-apa. Namanya orang meninggal. Saya tipe orang yang menepati janji kan. Ya ini udah ditepati janjinya. Ini janji udah ditepati kok. Enggak, nanti aja kan paling 1 jam. Iya, jadi perubahan menurut Pak Anies itu yaitu meningkatkan, ya kan? Kemudian itu kan sebuah prinsip mengoreksi, artinya pasti ada kesalahan. Kemudian setelah dikoreksi, kesalahan itu dihentikan. Yang terakhir memberi hal baru untuk mengganti kesalahan itu. Orang framingnya yang lain-lain, gitu. Setuju. Framingan yang paling kita ingat adalah seolah-olah semuanya mau diganti, oke? Padahal bicara yang sudah bagus nggak mungkin diganti, paling diimprove, diperbaiki gitu ya, ditingkatkan, kan begitu. Dielaborasi dan seterusnya. Nah, minus yang lain lagi, ini kan gue berusaha untuk mengkontra gitu ya supaya ada obrolan. Minus yang lain lagi adalah, oke, kita sama-sama tahu nih si Blimbing Sayur, ya kan, yang dalam kebijakan ke depan sayur 2 nih, ada 2 Blimbing Sayur nih, Blimbing Sayur wakil atau Blimbing Sayur teman kita, ada 2 nih, Blimbing Sayur yang mana nih? Terserah audiens, berarti Blimbing Sayur yang ini ya, yang pejabat ya. Dia kan ke depannya kan kebijakannya, wacananya ada aglomerasi itu, yang mana di bawah dia nanti si gubernur Jakarta ini, dan bagi sebagian orang akan dianggap sedikit menghambat pergerakan. Apakah mungkin RF hal itu terjadi? Iya, mungkin sekali. Mungkin sekali. Ini minusnya nih gue bicarain ya, ini minusnya. Oh iya. Jadi dia akan maksudnya menghalangi hal-hal yang gimana, yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ya apapun kebijakannya, ini kan seolah-olah kayak kalau dalam bisnis kompetitor, karena nggak bisa dipungkiri Jakarta juga sebuah trendsetter, ya kan, di mana seluruh mata Indonesia menuju ke situ. Bayangkan nih RF, bayangkan kemarin aja pada saat dia menjabat lalu dihadapkan dengan COVID, dia berhasil mendirikan 2 landmark skala internasional. Itu kondisinya COVID. Ya, dengan anggaran yang kalau kata pejabat sebelumnya atau setelahnya dikit banget. Dan itu nggak terbukti di Anies Baswedan. Dia bisa mengoptimalkan budget tersebut, oke? Nah, bayangkan begitu dia menjabat, ada 2 lagi landmark yang skalanya internasional. Apa itu nggak bikin minder pemerintah pusat, gitu loh? Oke, berarti terkait kebijakan ya?
sekarang begini, ada hal yang bisa lurus atau seimbang ya. Jadi tidak di sini bukan kepentingan masing-masing atau bukan saling wah-wahan, bukan. Kalau itu menurut kacamata saya mengenal Pak Anies ya. Jadi kalau dalam segi Pak Anies itu dalam menentukan sebuah kebijakan itu juga dia selalu memitigasi sebelum menaikkan dengan tanda tangannya ya. Itu yang pertama, dia selalu katakan apapun proyeknya, mau proyek provinsi, mau proyek nasional, apapun itu, pasti dia katakan itu keadilan kan. Ya. Jadi seandainya kebijakan nanti dari Blimbing Sayur itu memang ada keadilan, ya pasti diiyakan, pasti jalan seiring. Gitu. Jadi, nah yang kedua, dia mengedepankan juga aspek kepentingan umum. Gitu, kepentingan umum nih. Jadi bukan untuk golongan tertentu ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, dia lo sampaikan itu riset ya. Artinya di situ ilmu keilmuannya, datanya, faktanya seperti apa. Jadi diriset dulu. Nah, keadilan, kemudian aspek manfaatnya, artinya di situ kepentingan untuk umum, kemudian risetnya, ya kan, berarti dia membutuhkan ilmuwan, membutuhkan data, membutuhkan fakta, dan yang terakhir baru menentukan aturan itu atau regulasi itu yang berdasarkan undang-undang. Oke. Itu membuat regulasi itu. Jadi tidak selamanya harus berseberangan, cuman ya mungkin nanti ketika berseberangan, saya yakin Pak Anies masih memegang prinsip itu, karena itu selalu menjadi acuan beliau dalam menjadi sebuah predikat orang menilai gitu. Oke, gitu. Oke. Yang pertama, lu salah mengartikan pertanyaan gua, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Ini sudut pandang yang lain. Pertanyaan gua itu kebalikannya, bukan Aniesnya nih, ya, tapi si Blimbing Sayurnya nih akan menghambat, menjegal semua kebijakan-kebijakan yang dalam tanda petik ingin menjegal atau ingin mendiskreditkan si Gubernur DKI ini. Gitu. Perang dingin kan nggak bisa dipungkiri, oke? Nggak bisa dipungkiri. Karena yang tadi gue bilang, ada beberapa proyek yang mungkin akan dianggap berkompetisi, padahal bagi Anies enggak. Kita tahu, kita clear soal itu, oke? Tapi ini bagi pihak Blimbing Sayur nih, gitu. Ya sekarang begini, seandainya otomatis seorang gubernur kan orang nomor 1 di provinsi itu. Ya kan, nah otomatis nanti kebijakan apapun yang menjadi sebuah wewenang itu pasti Pak Anies akan lebih lebih tenang lah, karena dia berpegang pada hukum. Nah seperti itu. Dan nanti kalau kecuali ya di situ ada kerjasama dengan provinsi lain, misalkan kayak dulu saya contohkan LRT ya. LRT itu kan bukan murni kebijakan ataupun proyek ibu kota Jakarta, dulu kan masih DKI ya, tapi dia adalah kebijakan antar provinsi, berarti levelnya nasional ya, karena di situ integrasi di Jawa Barat, integrasi transportasi yang keluar provinsi, keluar dari DKI. Nah di situ ya pasti Pak Anies akan nanti ya bagaimana perjalanannya. Cuman saya pikir kalau untuk dalam ruang lingkup di dalam DKJ Jakarta itu pasti yang akan memenangkan ya gubernur, seperti itu. Oke, secara kebijakan hierarkinya udah pasti putus kan? Gua apa lu yang putus nih? Waduh. Halo, selamat malam Bang Buan, Bang Kokonat, Yubaidah, Bang Putra Gandhi. Kita sama-sama tahu RF ada beberapa kebijakan daerah yang sudah menjadi rahasia umum. Di beberapa daerah itu diintervensi oleh pusat. Contoh salah satunya kemarin gue ngobrol sama orang Sumatera Barat, bagaimana tentang pelaksanaan tol tersebut. Nah, kebijakan mereka sendiri itu nggak lewat situ, dan memang secara master plan-nya nggak begitu. Tapi karena diintervensi sama pusat, akhirnya mau nggak mau. Hal-hal begitu kan udah rahasia umum, RF. Bagaimana pemerintah pusat akan mengintervensi kepala-kepala daerah ini? Bagaimana langkah Pak Anies buat kiraannya gitu ya?
Ya, dengan apa yang udah pernah terjadi sampai kita sama-sama dengar soal aspal yang nggak dijual dan seterusnya aja, itu kan udah menjadi sebuah contoh faktual, bukan apa katanya lagi gitu. Oke, jadi mungkin saya akan mencontohkan yang sudah terjadi. Betul. Ya, nah, mungkin kita bicara tentang boleh ya reklamasi ya. Nah, reklamasi ini kan ada juga kebijakan gubernur sebelumnya, ada juga di situ termasuk juga strategi nasional lah seperti itu. Karena waktu itu juga masih ibu kota kan, belum ada DKJ, undang-undang DKJ ini. Ya. Tapi bagaimana seorang Anies Baswedan yang berpegang hukum untuk menghentikan itu, ya kan? Kenapa menghentikan? Kenapa dihentikan ya? Karena analisis dampak lingkungannya berbahaya. Ya. Jadi ketika terjadi banyak pengurukan itu nanti dikhawatirkan penyerapan itu makin habis ya nanti makin tenggelam. Itu pertama. Dan yang kedua, kalau beliau masih berpegang hukum kemudian masih menjabat, saya pikir mau ditarung dimanapun di pengadilan apapun ya, saya masih berprasangka baik bahwa hukum masih akan berpihak seperti itu. Jadi nanti tergantung begitu. Yang sudah begitu karena malah dulu itu bukan kompetitor ya. Saya tidak bicara tentang bermusuh-musuhan dalam bernegara ini ya. Saat itu malah yang bersandingan itu adalah bukan main-main, itu Pak Menteri Luhut gitu. I know, kan? I know ya. Dan yang dihentikan itu bukan mana itu masih ada ya. Sekarang yang sudah terjadi masa mau dihancurkan. Lalu buang puingnya kemana? Lalu bagaimana uang yang sudah diinvestkan? Lalu bagian yang sudah ya sudah stop. Cuman untuk next itu diberhentikan. Karena apa? Dia memikirkan warga yang lebih dulu tinggal. Karena ketika penerimaan air ke dalam itu nanti semakin ditutup dengan gedung-gedung, dengan daratan, nanti habis 20-25 tahun ke depan, nanti dataran yang ujung, yang pinggir-pinggir itu makin rendah dan makin tenggelam. Kita bisa banjir setiap bulan, bahaya gitu. Betul. Kalau bicara personal nih RF ya, kita nggak mengkaitkan beliau sebagai politisi, apalagi pejabat publik. Dari sudut pandang lo sendiri nih, lo boleh kaitkan ini ke agama, oke? Sosok Anies di mata RF, terlepas dari pejabat publik dan politisi. Oke. Jadi sosok pribadi beliau ya? Pribadi. Karena gue sendiri, ini asumsi liar gue ya, Iya, gue sendiri secara personal sebelumnya menilai dia, karena gue nggak peduli dengan background politiknya dan pejabat publiknya. Selama yang saya tahu beliau masih independen, masih tidak terkait dengan partai apapun. Oke. Saya menilai Pak Anies itu juga bisa saya teladani. Jadi Alhamdulillah. orang itu bisa punya cita-cita kan. Misalnya gua suatu saat pengen menjadi dokter gitu. Lalu gua kuliah S1 dokter, kemudian S2 dokter, lain-lain sebagainya itu bla bla. Nah, tetapi tidak memaksakan hasil itu, hanya keinginan kemudian dia jalani prosesnya. Nah, kemudian dia jalani prosesnya, ikutin aturannya. Jadi tidak memaksakan sebuah hasil. Kalaupun ada target yang diinginkan itu karena ada kepentingan visi misi. Yang jelas dalam kepribadian beliau berkeluarga pun beliau selalu mengatakan tidak menginginkan hal yang harus sampai di sini, harus kaya, harus seperti ini, tidak. Karena beliau yang penting berdampak. Kehidupan keluarga itu berdampak untuk kemajuan baik keluarganya, anaknya, dan mungkin tetangganya itu berdampak. Jadi terserah Tuhan itu mau mentakdirkan apa gitu. Jadi itu selaras dengan ada apakah ini sebuah hadis atau sebuah fatwa ulama saja. Ada al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Manusia itu tempat usaha dan Allah yang maha mentakdirkan. Saya pikir itu. Jadi itu menjadi sebuah ini. Jadi manusia itu kembali kepada kita itu, esensi kita itu bukan untuk menjadi ini dan itu, tetapi esensi kita itu adalah mengoptimalkan peran yang diberikan Tuhan. Gitu. Jadi misalnya kita ini saya sendiri menjadi seorang pekerja, ya kan, saya sendiri menjadi seorang ayah, saya sendiri menjadi seorang anak itu, bagaimana anak itu birrul walidain, bagaimana untuk berbakti orang tua, bagaimana seorang suami itu kepada istri, kepada anak, seperti itu. Jadi saya pikir itu menjadi sebuah teladan penting.
Itu secara pribadi beliau ya, makanya selalu bilang Bu Ferry itu, Pak Anies itu enggak pernah bawa masalah ke rumah. Itu sering sekali dikatakan. Jadi malah yang kayak inget cerita kejeglong itu, inget bahasa kejeglong nggak? Ngejeledak. Bukan yang masuk ke got, ya. Masuk ke got. Dia tuh nggak ngeh karena dia sibuk dengan ngeberesin sepatunya dan lain-lain. Kemudian baru pulang-pulang itu baru ditanyain sama Bu Ferry itu, tadi katanya kakinya masuk got atau apa kebles gitu ya, kayak gitu. Loh, udah sampai rumah beritanya kan gitu. Kejeblos. Jadi kalau orang lain yang dia tidak memikirkan hal apa namanya yang kritis itu kan dia langsung cerita. Wah, apalagi ada yang marah-marah, wah tadi saya gini kan. Artinya itu membawa sebuah masalah di luar ke dalam rumah. Tapi ketika rumah itu menanyakan, akhirnya ya beliau dengan ceritakan dengan apa adanya. Jadi sebenarnya itu menjadi sebuah teladan bagi pemuda-pemuda yang hari ini mungkin mau memasuki level dewasa ya. Sangat bagus itu. Itu sih kalau pribadi beliau. Sebagai role model berarti ya. Lo pasti pernah dengar Anies masuk sebagai 100 orang yang berpengaruh di dunia di majalah Time kalau nggak salah, ya kan? Iya, Times ya. Lalu menurut lo, apa yang membuat majalah tersebut sampai menominasikan Anies ke dalamnya? Karena ada rekam jejak. Oke. Ada rekam sejauh jejak dia dan ini kita bicara secara general aja. Oke. Jadi beliau ini kan sekolahnya ini kan saya tadi awal kita udah bahas ya, selesai ya. Beliau S1 tuh di ekonomi di UGM, kemudian nomor yang kedua di Maryland, Amerika Serikat, kemudian dia doktornya di Illinois itu tentang kebijakan politik, yaitu artinya secara level pendidikan itu dia sudah selesai, kemudian dia mengaplikasikan ilmu yang beliau dapat. Nah, akhirnya dia membuat pertama dulu Indonesia Mengajarnya, kemudian dia menjadi rektor termuda, kemudian dia orang yang termasuk juga dalam komunikasi itu aktif di dunia internasional. Jadi makanya dari rekam-rekam jejak itu, prestasi itu ya jadinya majalah ataupun sumber-sumber lisensi luar negeri itu internasional itu memberikan penghargaan, memberikan predikat itu. Ada kredit tersendiri, ada kredit point. Itu. Lo pasti pernah dengar framingan orang tentang Anies adalah antek Amerika karena dia kuliah di sana doang, ya. Menurut lo pemikiran-pemikiran picik kayak gini harus dibantahnya seperti apa? Dibantahnya, yang pertama, kalau kita pribadi, saya pribadi sebagai orang yang ini kita bicara pribadi. Oke, kita asumsi liar kita, ya saya pikir pertama kita memberikan kabar yang betul, artinya meng-cross check kabar itu. Ada nggak kabar itu di sana, mungkin rumor atau sumber berita apa yang bisa menjadikan itu sebuah informasi dan akhirnya bisa dikeluarkan informasi itu atau diviralkan. Ada nggak? Ketika tidak ada, berarti itu sebuah fitnah. Nah, yang kedua ya kan, berarti itu sudah kebenarannya sudah kita clearkan kan. Yang kedua, kita jangan sampai bermusuhan dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kita merangkul, karena Pak Anies itu selalu mengatakan dalam politik dia itu selama mengikuti aturan, selama berproses dengan baik, berdampak, dia akan selalu merangkul, bukan memukul gitu. Makanya lawan politik beliau tuh sangat segan sama beliau itu. Ya kan? Makanya ya repot ya kalau ketemu dengan orang akademisi itu beda. Kalau orang akademisi itu, orang akademisi itu dia selalu memitigasi problem, ya kan. Jadi enggak haji mumpung, gitu. Beda dengan bagus orang patriot. Misalnya saya sampaikan sekarang Pak Prabowo Subianto, bagus. Patriot itu memang punya jiwa yang terus mencoba dan akhirnya berhasil kan. Nah, tapi dalam proses mencobanya itu kan punya catatan. Buktinya apa? Saya tidak bicara fitnah, saya tidak bicara penggiringan atau provokator. Buktinya ada 3 hakim yang melakukan
dissenting opinion kan dalam putusan MK kemarin. Nah, berarti di situ memang berarti dalam proses yang diambil, koalisi yang dibuat, perjuangan dan pergerakan yang dipakai dalam mencapai hal itu ada sebuah catatan gitu. Nah, memang fitnah itu selalu ada dengan formula E-nya, dengan apa. Tapi kalau memang Rp1 masuk kantong, kemudian berapapun lah terjangkit itu sudah nggak bisa keluar dari gedung KPK, dan 3 kali beliau masuk ke sana. Artinya itu clear dan menyerahkan diri. Maksudnya dia yang datang sendiri gitu. Iya, juga termasuk orang yang rajin melaporkan harta kekayaan. Walaupun orang bilang waktu kemarin itu capres paling miskin. Nah, miskin itu kan orang yang berpikir sempit kan miskin harta. Ya. Tetapi orang yang berpikir ya sistem. Jadi pandangan ya, kalau saya suka dunia IT itu cuma ada 2 pandangan. Ada bicara sistem, ada bicara teknis. Jadi sistem informasi dan teknik informasi. Kalau teknis ini hal yang mendasar, yang ke bawah-bawah ya, yang rinci-rinci. Kalau sistem ini perputarannya, pusarannya. Nah, artinya di situ bahwa ketika seorang pemimpin itu berbicara sistem, kemudian melakukan proses hal-hal yang bagus, saya pikir kemudian di situ enggak mau fitnah, mau badai apapun tetap kuat, nyantai gitu loh, slow aja. Waalaikumsalam, Bang Jojo. Mohon maaf. Karena lu tadi mention soal 3 hakim yang dissenting opinion, ada sebagian narasi juga begini, RF. Iya, justru Pak Arief Budiman dan satu lagi Sadi Isra. Ya, justru itu adalah sebuah settingan supaya tidak terlalu mencolok. Setuju nggak lu? Itu penganut pikiran negatif. Kalau saya enggak. Ya, kalau saya penganut pikiran positif, maka saya pikir berarti tapi termasuk Rocky Gerung berbicara kayak gitu loh. Oh ya, bebas. Beliau kan punya hak untuk berpikir dan mengutarakan pendapat, dan saya pun juga punya hak untuk menilai gitu. Jadi saya pikir kalau saya penganut berpikir positif, ya berarti saya masih melihat bahwa yang 5 itu memang tidak melihat. Ya contoh aja, cocok logi mudah. Hakim ada orang kentut kan, kamu lihat kentutnya enggak gitu kan, kemudian yang ini saya nggak ngelihat ya, terus kamu dengar bunyinya enggak? Iya, bunyinya dengar enggak, padahal kan enggak semua kentut itu denger. Ya kan gitu, enggak semuanya kentut itu terdengar kan. Itu konyol-konyolan. Dia bilang berarti kalau tidak ada kelihatan, tidak ada pendengar, berarti tidak ada. Tidak ada. Iya. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Oke. Apa ya? Coba gua ganti tanya balik dong buat lo dong. Lah, kan lu harus jadi moderator kalau mau nanya gua, tapi nggak apa-apa. Silakan tanya. Iya. Silakan. Ya kan kita sharing knowledge ya kan, kita sharing sebagai sahabat ya kan. Boleh tahu nggak? Lo itu termasuk orang yang mengidolakan, ini di sini bukan mengidolakan secara menghamba sebagai nabi atau Tuhan gitu ya, tapi ini mengidolakan seorang yang bisa menjadi contoh teladan. Nah, itu Pak Anies tinggal sih. Iya, tapi walaupun gua nggak tahu nih, Soundcard tuh bikin gua doubling nih, feedback ke gua nih. Oh, gimana? Nggak tahu. Kalau nggak kayak gini tuh kayak berat gitu. Kayak aku harus teriak-teriak gitu. Nggak apa-apa. Tapi gue dengar suara gue sendiri jatuhnya gini. Gue kan seperti yang udah gue ya, cuma nggak enak banget gue denger suaranya bolak-balik di kuping gue. Nah, gue harus copot semuanya. Enggak, reverbnya coba lu kecilin. Apa nih? Bass. Reverb. Nggak tahu baca aja reverb di situ. Reverb. Enggak, gua nggak pakai echo, nggak pakai treble, semuanya ini. Atau kabel yang di handphone lo cabut, lo masukin lagi coba. Siapa tahu storing doang. Nah, ini oke enggak? Cek. Tes. Masih sih, tapi nggak apa-apa. Waduh, gue jadi nggak enak kalau buat lo banyak. Enggak, tadi belum. Jadi di pertengahan.
seperti yang udah gue sering cerita, ya kan, gue kan agak telat. Dalam artian agak telat gini, karena gue sebelumnya memang apatis mampus gitu ya. Bahkan Anies di DKI pun gue nggak memilih gitu. Walaupun gue tahu, justru di kuping gue lebih kedengeran Ahok pada saat itu, ya kan. Bisa dibilang malah gue mengidolakan Ahok. Nah, tapi sampai akhirnya beliau menang dan seterusnya. Singkat cerita di kontestasi Pilpres kemarin lah, ya kan. Dan itu pun pada saat debat Capres pertama dengan statement yang Wakanda No More, Indonesia Forever. Dan itu yang membuat gue langsung ke trigger tuh. Karena gue paham banget maksud dari kalimat itu, ya. Esensinya kemana, poinnya apa yang dituju, gue ngerti banget. Karena gue ngerasain keresahan atas kalimat itu. Akhirnya mundur lah, gue mencari tahu sedikit banyak gitu ya, di VT, di TikTok, di YouTube. Nah, di situ seiring berjalannya waktu, yang pertama kali gue lihat, ini terlepas orang suka nggak suka ya, akhlak, oke? Karena nggak bisa dipungkiri kita sebagai Muslim itu adalah hal yang utama yang kita lihat dari seseorang, apalagi bicara kepemimpinan. Karena apapun keputusannya, begitu orang sudah menjadi leader atau pemimpin, dia udah nggak bicara hanya sekedar di pikiran doang, tapi harus sampai ke hati keputusan yang dibuat. Nah, apalagi setelah makin mengenal, bagaimana beliau memanusiakan manusia lain dan seterusnya, sehingga poin utama gua mengidolakan Anies itu akhlak. Dan itu pernah ditanyakan sama salah seorang podcaster juga di Komalnya dia, Bang Syukur tuh, kalau gue inget. Dia suruh memberikan sedikit narasi tentang Anies. Lalu gue bilang yang pertama kali akhlak, yang kedua pemikirannya, yang ketiga ya udah gue pengen Indonesia menjadi lebih baik dan bisa dibawa ke tingkat internasional. Karena pada dasarnya bangsa kita bangsa yang besar dan Soekarno pernah membuktikan itu. Oke. Dan itu kita sama-sama tahu bagaimana hampir seluruh dunia yang kontra-kontra ingin menjegal Soekarno. Dan itu di chapter berikutnya lah kita bahas hal itu. Jadi kalau bicara sebagai role model, gue langsung respect sama akhlaknya, karena kita nggak bisa pungkiri, kita harus mundur ke keluarganya, bener kan? Bagaimana kehidupannya dalam berkeluarga, lalu bagaimana dia mendidik anaknya. Gue tuh bahagia banget dengernya. Ya, gue tuh bahagia banget. Dan ini real gitu ya, real. Inilah yang gue rasa gitu. Karena lo bayangin RF, gue 40 tahun, seumur hidup gue nggak peduli. Tiba-tiba ada satu orang yang bikin gue peduli. Berarti kan orang ini spesial di hati gue, atau seseorang gitu di hati gue. Dan ini pun karena kontestasinya presiden. Orang nomor satu yang punya kebijakan. Karena menurut gua begitu atasnya benar, sisanya ke bawah gampang. Nah, kenapa pada saat waktu gubernur gua nggak terlalu gimana-gimana? Ya gua nggak melihat gubernur itu bisa memveto presiden. Tapi kalau presiden sudah pasti bisa memveto gubernur, kan gitu. Itu yang menjadi dasar gua menjadikan beliau itu role model. Sampai makin gua mengenal secara akademis, makin wow dong ya. Karena bicara gua bukan seorang akademisi, begitu ada seseorang yang mengcombine ilmunya, nuraninya, pikirannya, timbullah yang namanya integritas. Pikiran, hati, ucapan selaras. Gitu. Teknisi jiwa raga juga ya. Teknisi people. People technician. Itu yang membuat gue respect gitu. Jadi kalau bicara layer pertama akhlaknya udah pasti. Yang kedua ya udah intelektualitasnya. Gitu. Wah, tuh dua-duanya itu bersenggolan banget tuh sama hal-hal religi itu. Banget. Justru karena itulah. Jadi sedikit cerita nih ngalor ngidul nih RF. Ngalor ngidulnya gini. Gua kenapa sampai seapatis itu sama politik? Begitu gua ngikutin geopolitik dunia, gua lihat ada satu sistem yang memang menarik semua hal ke situ, oke? Yang sehingga sisa-sisanya itu cuma boneka-boneka puppet doang yang dimainin pakai jari. Jadi nggak ada satu hal pun yang luput kecuali negara kita berdaulat. Nah, menurut gua Soekarno yang megang kedaulatan itu untuk Indonesia nih. Tapi sisanya, sorry itu sih, gua nggak bisa bilang negara kita berdaulat lagi.
Nah, karena gue melihat sosok itu di Anies, oh mungkin inilah saatnya. Walaupun seperti yang dia bilang, kalau belum jadi pun Allah sedang menyelamatkan saya. Oke, dan kita percaya qada dan qadar gitu ya. Kita percaya hal itu, garis tangan, takdir dan segala macam. Yang pasti apapun yang terjadi di detik ini, inilah yang terbaik buat Anies. Dan kita sepakati itu sebagai muslim pasti. Nah, begitu kita bersinggungan dengan orang-orang yang sekuler, dia akan sangat iritasi mendengar hal ini. Tapi gue justru makin suka, gue akan makin tarik dia jauh lagi ke dalam sana. Nah, begitu kita combine RF, kemana nih dia? Ada. Begitu kita combine, oke. Begitu gua combine nih setelah gua pelajari geopolitik itu dan segala macam, akhirnya ini ada hubungannya dengan eskatologi yang gua pengen omongin sama lo suatu hari nanti di di chapter yang berikutnya. Akhir zaman. Akhir zaman. Sebenarnya gue juga seneng ngomongin itu. Gue seneng. Banget. Karena relate nih. Nggak bisa dipungkiri itu relate. Tapi kalau sebelah doang lu bisa nyasar. Jadi perjalanan gua itu mengikuti hal itu pada saat gua belum dalam tanda petik belajar hijrah. Begitu gua belajar hijrah, ketemu RF kerucutannya. Lu harus punya dua sisi baru lu bisa melihat benang merahnya. Sehingga lo bisa kerucutin ke satu titik arah yang mau ditarik kemana. Karena bicara nabi itu bukan bicara prediksi, tapi bicara nubuah. Nubuah adalah sesuatu yang pasti bakalan terjadi. Tinggal tunggu waktunya dan bukti-bukti nyatanya sudah banyak yang sudah terjadi. Oke? Nah, sehingga dunia ini kan perjalanan ke akhirat, nggak bisa dipungkiri. Nah, hal-hal begini nggak bisa dimainin secara mistis dan seterusnya, orang akan muak. Dimainkanlah secara politik. Karena bagaimanapun juga untuk menyatukan bangsa, negara, manusia yang miliaran ini hanya dengan kebijakan-kebijakan politik. Nah, kalau lu pelajarin sebelah doang, lu bakalan nyasar. Begitu juga kalau lu terlalu pelajarin agamanya, lu akan dicap radikal. Tapi begitu lu bisa mainin kanan kiri, lu bisa bedah dua-duanya dan lu ngerti arah di bawahnya mau kemana. Nah, itu yang membuat gua, makanya pada saat Imam Mahdi segala macam ini itu sebenarnya framing itu. Pertama framingan, tapi yang kedua itu adalah keresahan yang sebenarnya. Kenapa gue bilang keresahan sebenarnya? Sebelum kampanye RF, gue bikin VT gini, 01 nggak bisa menang, nggak boleh menang. Bukan nggak bisa loh, nggak boleh. Bahasa nggak boleh udah jelas di situ. Bukan nggak bisa loh ya. 02 pasti menang dalam tanda petik, bicara pasti RF. Tapi pastinya dalam tanda petik nih. Oke. Nah, ini ngeling dengan geopolitik. Walaupun kita bahas ini secara publik begini no problem. Udah banyak orang yang bahas beginian. Lalu yang ketiga so-so deh ya kan, bisa menang bisa enggak, gua nggak terlalu concern ke arah sana. Tapi yang 01 nggak boleh menang ini sesuatu banget RF. Kalau lu udah pelajari kanan dan kiri tadi, karena sosok-sosok kayak gini, aduh, ini yang paling ditakutin RF. Bukannya gua ngebanggain Anies nih ya. Anggap saja namanya bukan Anies, Slamet. Oke? Si Slamet itu akan sangat diperhitungkan. Karena ini bicara akan ngeling ke seluruh dunia geopolitiknya. Kebijakan internasional nggak bakalan terlepas ke kebijakan nasional. Begitu juga sebaliknya. Sinkron ya, tidak. Banget, nggak bisa diputusin sama sekali. Walaupun mau dipilah-pilah seperti apa, kalau lu mau kerucutin ketemu aja. Contoh deh, Omnibus Law yang sedang digadang-gadangkan tentang kesehatan ini, yang sering digaungkan sama si apa namanya yang jenderal ini, Pongrekun, ya. Itu kedaulatan kita sebagai manusia dipertanyakan. Pangrekun Dharma, gitu. Nah, hal-hal begitu, kenapa sih disebut teori konspirasi? Bagi gua bukan teori, fakta yang belum terungkap. Yang namanya konspirasi adalah sesuatu yang disembunyikan dan memang nggak boleh ada yang tahu, yang sifatnya negatif. Kalau sifatnya positif, namanya bukan konspirasi, tapi kerjasama. Simbiosis mutualisme. Hal-hal seperti itu di framing sedemikian rupa supaya orang-orang yang membicarakan ini dianggap anti mainstream atau aneh sendiri. Tapi bagi orang yang ngikutin terus, gue ngikutin beginian dari 2010 RF. Sampai gue belajar hijrah itu di 2018 ketemu kerucutnya.
gitu ya, ketemu kerucutnya sehingga yang Nabi nubuahkan ada korelasinya dengan apa yang terjadi di dunia saat ini dan ini produknya. Gitu loh. Paham nggak lo maksud gua? Jadi poin-poin nubuah Nabi ini lu dapet nih kalau lu udah ngikutin itu. Oh, ini poinnya. Oh, arahnya ke sini. Sehingga lu udah nggak panik, lu nggak overthinking, lu udah nggak ngebatin. Bahkan lu udah prepare langkah apa yang lu harus ambil. Oke? Lu tahu ini nggak? Oke, gue selak. Lu tahu Dr. Fahrudin Faiz nggak? Psikolog. Tahu. Ya, YouTube-nya sering gue tonton. Ya. Iya. Dia ketika ketemu hal-hal yang disebut karena tidak sesuai harapan kan masalah ya. Masalah itu ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, kemudian kan ada selalu beliau itu menyampaikan tuh selalu dengan bermitigasi kan. Dengan tak gitu, enggak ngawur bolak-balik ulangin itu enggak kan. Dia pelan-pelan gitu. Dia mencoba istilahnya itu pertama itu kaget, kemudian menyangkal, depresi, baru terakhir itu ketika bukan ikhlas ya, dia hadapi sajalah seperti itu. Itu berserah diri. Keren juga, berserah diri. Nah. Halo. Kita ketemu hari-hari kita. Oke kan? Iya. Karena produk ini kita mau menuju closing apa gimana? Enggak, belum. Masih 20 menit lagi. Masih 20 menit lagi. Oke. Sebelum closing, gua mau main games nih, yang ringan-ringan ya. Ini berlaku juga bagi yang nonton, bagi yang typing boleh. Ini kita main games ringan tapi berandai-andai gamenya. Kalau jika game jawab cepat gue lebih suka itu. Game jawab cepat gue lebih suka itu. Game jawab cepat. Enggak. Lu tanya ini jawab cepat suka. Ini agak cepat nih, tapi lu boleh mikir. Oke. Jika seorang RF ya bisa memilih menjadi superhero ya, superhero yang punya kemampuan apa dan apa yang ingin diberikan kepada negara ini. Ini RF ya, Republik Fantasi. Oke. Presiden lah. Enggak, lu superhero-nya apa? Kemampuan lu apa? Lalu lu ingin memberikan apa ke negara ini? Kalau gua nih, gua kasih contoh. Gimana? Gua akan menjadi superhero yang namanya voter bender ya. Di mana suara-suara rakyat yang bisa gua kasih ke pemimpin yang tepat akan gua kasih, dan gua bisa ambil suara-suara rakyat yang dikasih ke pemimpin yang tidak tepat bisa gua belokin. Itu yang ingin gue berikan ke negara ini, dan pemimpin itu menurut perspektif gue. Nah, kalau lo apa? Kalau gue, jadi gue kadang-kadang gue kalau bicara tentang ekspektasi yang tinggi itu kadang-kadang gue nggak apa-apa. Gue suka. Semakin konyol semakin bagus. Ya, harapan gue yang mungkin dan saya sangat ingin menjadi kenyataan saya adalah menjadi orang tua yang bisa menggiring anak saya menjadi pemimpin. Bukan superhero itu. Ini kita bicara ngayal. Lo jadi superhero. Gua nggak mau bicara khayal, ngapain? Oke. Iya, jadi tapi anak gue tuh nggak cuman bermanfaat di segi keluarga sosial, tapi gue pengen dia punya manfaat di levelnya itu tingkat nasional. Itu harapan sangat pribadi gue. Amin. Yang nonton semua aminin. Amin. Iya itu. Jadi gue pengen ada anak saya yang perempuan satu, itu saya pengen seperti itu. Amin. Oke, pertanyaan kedua. Jika ada mesin waktu, RF mau maju atau mundur, mau maju atau mundur, lalu apa yang ingin dirubah atau diberikan kepada Republik Fantasi ini? Mundur. Lu mau maju? Mundur. Ngapain? Kenapa? Ya, gua mau mundur, ya kan, sebelum coblosan. Artinya di situ masa-masa kampanye. Yang kita bicara dekat aja ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bebas. Nah, mau mundur, ya kan, bahwa istilahnya begini, saya ingin mengingatkan mungkin dari segi media sosial atau dari segi hal apapun lebih keras lagi supaya bisa menghadang rombongan bansos. Ya kan? Artinya karena banyak sekali yang istilahnya tidak sesuai harapan. Contoh misalnya
orang tuh di Jakarta, di Jawa Timur itu kan termasuk populasi terbanyak kan. Lo tahu kan? Tahu. Di PT besar ya. Jatim Jateng ya. Ya, itu kan istilahnya di sana tuh kenal nggak yang namanya PKB kan kenal PKB. Ya toh? Nah, bahkan orang lebih dulu kenal PKB daripada belimbing sayur gitu. Pasti. Tapi kenapa di sana itu kalah, di 01 kalah? Itu bagaimana? Itu orang-orang yang bekerja di Jawa Timur itu bagaimana sih? Ya kan artinya nih di sini ada peran cawapres kita Muhammad Iskandar itu bagaimana sih gitu. Jadi pengen itu ayo lo kerja keras lagi ya kan, karena momentum nih berat itu. Menunggunya tuh lama 5 tahun gitu. Nah, itu saya pikir itu jadi hal-hal yang hari ini kita kadang-kadang tidak, ternyata hasilnya tuh seperti ini ya, kaget gitu kan. Ternyata di sana bahkan di DKI pun tipis sekali gitu. Gua akan lebih keras lagi gitu. Gua masih meyakini dikalahkan bukan kalah dalam tanda petik. Oke. Kalau gua nih ya, kalau gua akan maju. Gua akan maju lalu gua akan membuat sebuah alat yang sifatnya ada di langit kayak satelit untuk bisa nonton film kan? Nggak apa-apa. Ini fantasi, namanya juga Republik Fantasi. Iya, oke, ya. Untuk mendeteksi para buzzer, oke? Sehingga kemanapun mereka pergi, semua alat elektronik di samping mereka itu bunyi, lalu bicara buzzer gitu. Handphone di dalam kantongnya itu bunyi tit buzzer. Sehingga kita dengan mudah mengidentifikasi para buzzer ini di dunia nyata. Kan ini mereka kan bersembunyi di balik layar ya kan, dengan akun-akun fake-nya. Tapi di dunia nyata mereka pura-pura polos, pura-pura bego, padahal dia juga ngerasain gitu loh apa yang nggak enak ya. Itu kalau gua. Pertanyaan ketiga dan terakhir, ini closingan sebelum lo kasih closing statement. Ya. Jika lo nggak berat nih. Apa ini ya? Kok nongol-nongol begitu muter-muter ya? Lo yang muter-muter. Oh, ini lu suka keluar puzzle begini gak sih kalau lagi live? Enggak lah. Enggak, ada puzzle kita disuruh belokin. Oh. Enggak, dia dari sistem, bukan sinyal, dari sistem. Dari sistem, dari puzzle begitu digeser, puzzle digeser gitu ya. Iya. Nah, ya, yang ketiga. Ini berandai lagi. Kalau lu menjadi salah satu tokoh dunia, ya siapapun itu. Oke. Siapapun itu dari era manapun itu, apa yang ingin lu sampaikan kepada pemimpin Republik Fantasi ini? Tokohnya bebas, tokoh dunia lah pokoknya. Mungkin gua akan menjadi Erdogan. Asik, seru nih. Seru. Erdogan. Terus lu mau bilang apa ke pemimpin Republik Fantasi ini? Ya saya pikir kan ada dua ya favorit itu ya. Kalau nggak kadang orang Wakanda itu kan kalau nggak Erdogan Putin kan begitu kalau luar negeri itu kan. Dia nggak mungkin mengidolakan Jinping, nggak mungkin mengidolakan Joe Biden karena Israel kita Benjamin Netanyahu nggak mungkin kan. Pasti kalau dua tuh Putin dan Erdogan. Betul. Cuman karena gue ini punya background yang sangat menjaga religiusitas religiusitas, jadi gua mengambil yang Erdogan karena memang Erdogan kan seorang Muslim. Lalu gua akan mengumpulkan pemimpin-pemimpin negara Islam, ya kan? Pemimpin negara Islam gua akan kumpulkan, berarti di situ termasuk Pak Jokowi. Gua akan panggil tuh Pak Jokowi kan. Iya, seru nih. Jokowi pemimpin Indonesia ya. Ini kan Republik Fantasi ya. Iya, gua panggil Pak Joko. Ya Pak Joko ya salah gua bilang. Nah, lalu gua kumpulkan tuh dalam konferensi negara-negara dengan populasi Muslim terbesar. Dan disitulah pemenangnya lah Indonesia. Pasti. Jadi gua akan mempersatukan itu, gimana memberdayakan negara dengan mayoritas Muslim terbanyak ini menjadi negara yang maju ya kan, secara sosial maju, kerukunan beragama maju, jauh dari istilahnya itu nggak gampang terprovokasi oleh fitnah, pendidikan maju segala macam. Gimana caranya gua akan rapatkan itu. Gitu. Jadi gua akan menulis surat sebagai Erdogan kepada seluruh pemimpin negara yang punya penduduk masyarakat Muslim besar, lalu kita berkumpul karena melawan hal-hal itu harus dengan persatuan.
Betul, betul, Kan? betul. Iya. Itu saja mungkin. Oke. Kalau gue jadi Michael Kamu jadi Jordan. apa? Michael Jordan. Pebasket dong. Ya, pebasket. Kenapa gue jadi Michael Jordan? Gue akan bilang sama pemimpin Republik Fantasi, Pak, daripada lebih baik Bapak ajarin masyarakat atau rakyat Bapak untuk nombok. Nombok itu kan slam dunk istilahnya, ya. Ketimbang Bapak ngebebanin rakyat Bapak untuk nombokin utang Bapak. Yeah. Oke. Republik Fantasi, oke? Republik Fantasi. Republik Fantasi. Nah, silakan RF closing statementnya, lalu kita tutup. Terima kasih yang udah nonton, yang udah tap layar, dan segala macam ya, yang udah share. Ya. Saya dari esensi apa yang kita bicarakan ini. Oke, karena masih bersinggungan dengan Pak Anies Rashid Baswedan ya. Dan kita tutup dengan doa nanti ya, RF ya. Oke, insyaallah. Oke. Jadi saya ingin sebagai yang juga pencoblos dan pendukung Pak Anies, ya kan? Santa Claus baca doa, paradoks banget ya. Ya nggak apa-apa, orang cuma gambar. Kan Tuhan tuh nggak melihat baju. Tuhan tidak melihat bajumu, nggak melihat apa aksesorismu, dia melihat isi hati dan niatmu. Ya, tapi secara fikih agak bertolak belakang terus. Iya, gua bentrok sama Imam Syafi'i, ya kan? Iya. Lanjut. Ya kan, lu aja yang doa nanti. Jadi enggak, jangan lu aja. Ya, jadi gua akan sebagai closing statement karena kita nggak jauh berbicara tentang Pak Anies Baswedan. Betul. Kita kemarin itu mempunyai suara 24,9%. Asik, gue ingat lagi nih. Terus. Ya, kan? Kemudian juga secara totalitas ada 40 jutaan jiwa lebih, ya kan? Ya. Jangan kalian itu terprovokasi dengan keinginan pribadi ataupun kelompok kalian. Ya. Saya pikir itu. Jadi karena hari ini kita melihat seorang figur Anies itu dalam benak kita untuk seorang pemimpin bangsa itu belum ada tandingannya. Iya, bukannya gue setuju. Bilang, wah ini iya memang coba mau tandingan sama siapa ya kan? Setuju. Nah, Oke. Jangan terpecah belah oleh keinginan pribadi dan kelompok. Misalnya ada kalau saya istilahnya saya pengen Pak Anies membuat partai, saya pengen Pak Anies menjadi guru lagi, saya ingin Pak Anies menjadi sekjen PBB, saya pengen Pak Anies Iya. Jadi kita melihat kan ada idealis, ada realistis lawannya ya. Betul. Idealis lawannya realistis ya. Nah, betul. Idealnya begini tapi kenyataannya seperti itu kan. Nah itu maka itu tetap bersatu karena ke depan masih ada kesempatan lagi untuk kita bersama lagi. Nah, biarkan Pak Anies memilih dan kita yakin Pak Anies itu penuh dengan pertimbangan, baik itu pertimbangan langit dan bumi ya. Iya, betul. Ya, kan? Wajib itu, wajib. Iya. Kan beliau selalu katakan saya akan istiqoroh dulu, saya akan silaturahmi dulu kan selalu katakan itu. Wajib. Jangan itu tuh maka kita apapun yang diambil oleh Pak Anies kita hormati. Ya, jangan sampai kita kecewa karena ke depan kita akan sulit. Apalagi kurun waktu 5 tahun dan sekarang ini kan kita melihat politik di Wakanda ini kan sangat pragmatis. Betul. Nah, pragmatis, berpikir sempit tentang kekuasaan saja, arogansi seperti itu. Baik dari nilai kepartaiannya maupun dari kadernya. Jadi saya pikir kita harus potong generasi-generasi yang itu sebenarnya menjadi toksik untuk pembangunan manusia ke depan. Ini baru toksik. Kalau yang kemarin diomongin toksik nggak jelas. Iya, karena kemarin kan ketawa-tawa bro. Nah ada satu quote dari Pak Anies Baswedan. Habis itu udah gue serahin ke lo. Apa? Beliau katakan begini, kekayaan suatu bangsa bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan sumber daya manusia. Gua koreksi. Apa? Salah. Anies Baswedan nggak akan pernah ngomong sumber daya manusia, tapi capital human.
Ya, kalau modal gitu ya, modal bukan sumber daya manusia tapi modal, manusia ini sebagai modal. Oke. lo ya itu kalau dia ngomong di luar ya nggak mungkin pakai bahasa Indonesia lah lo kadang-kadang ya kan. Enggak, dia nggak pernah pakai diksi sumber daya manusia karena menurut dia manusia itu bukan sumber daya, tapi manusia itu sebagai modal gitu. Makanya dia sebutnya human capital. Sip. Gua terima. Bukan human resource. Ini gua koreksi dan itu boleh lu cross check, lu cari YouTube ya pasti ketemu. Lalu Indonesianya apa? Itu manusia sebagai modal, bukan manusia sebagai sumber daya. Ya nanti gitu. Kita sama-sama cross check. Ya boleh, lu aja, gue mau udah tahu. Oke, singkat cerita. Singkat cerita, akhir kata. Inilah mencari sebelum perpecahannya begini, gue nggak mau perpecah sih. Sebelum nanti ditutup doa oleh RF, gue mengakhiri seperti biasa. Politik itu asik, yang penting jangan diusik.